tinggal implementasi apa yang kita pelajari di dalam topik kita. Kita memeriksa narasi sejarah yang disebutkan oleh bukan dalam sebagai teks itu kita taruh di bawah atau kita letakkan di bawah mikroskop kemanfaatan pendidikan kita dalam mikroskop setelah hadis misalnya. Walaupun sejarah ataupun tarikh itu tidak harus se-akurat hadis sunnah itu mesti akurat karena itu akan menjadi hujjah, itu akan menjadi sumber daripada syariat. Sementara di tarikh mungkin boleh jadi kompromi, akan tetapi itu tarikh dalam Islam juga berangkat banyak dasar-dasar metodologis dalam penulisan tarikh Islam itu juga dikembangkan oleh ilmu mustalah hadis, ilmu hadis. Jadi pemeriksaan seorang yang sudah dididik dan dilatih untuk memeriksa teks, kita dengan sendirinya akan dididik untuk memeriksa. Jadi itu soal saat disodorkan sejarah Samurai Pesai. Waktu itu kan kita ingin yang menjelaskan lah. Itu cerita waktu itu melukan. Ada mungkin tak maklum. Jadi itu cerita lama waktu awal dari kisah perjalanan itu kita ingin menceritakan mengerti ya tentang dunia. Jadi cerita itu pun harusnya ya karena kita tidak mendengar dan ucapan kita itu akan dipertanyakan pada hari kiamat. Kita ingin paling tidak mendapatkan satu narasi yang kalau tidak benar semuanya akan membingungkan kalau benar tidak akan percaya. Saya ingin mau cerita ini. Ya, jadi penelusuran tanya sini, tanya sana, apa yang sumber dan informasi sejarah sumber saja yang enggak ada, akhirnya cuma ditemukan. Ada museum kepada saya juga bisa di museum ada apa yang ada beberapa literatur yang saya semuanya nanti diatur ya Pak. Islam dan sebagainya. Saya baca literatur, tapi tidak ada kemudian yang sepertinya pantas untuk diceritakan, yang bisa menginspirasi, yang bentuknya pengalaman sejarah, pengalaman yang bisa kemudian menjadi inspirasi, ilhaman dan inspirasi. Yang kemudian ditemukan itu hikayat raja-raja besar. Hikayat raja-raja besar itu bawa baca Minhajul Malik. Tadi apa? Karena dia struktur pengetahuan itu betul oleh orang pembaca. Kita bikin saja kita mustalah dengan literatur mustalah, dengan literatur fikih Islam. Itu literatur fikih Islam diperuntukkan untuk qadi, untuk orang mufti dan sebagainya. Dan dia dilatih dengan akurat. Kita dilatih dengan akurat. Bagaimana mencapai keakuratan tingkat ini? Kalau disodorkan kita ya ada dan semacam kita tidak ada dengan otak yang dilatih oleh sultan, oleh Tuhan. Kita selalu bicara Al-Quran, kemudian tentang usul. Jadi ada fondasi-fondasi ilmu pengetahuan yang cukup sudah tinggi yang kita kemudian disodorkan semacam apa yang disebut kronik ataupun hikayat seperti itu, dan langsung bisa melihat bahwa itu jauh daripada apa yang disebut dengan kenyataan sejarah, yaitu semacam bentuk fiksi, semacam satu apa yang disebut kemudian dalam ini alegori. Jadi kisah-kisah yang di dalam hadis itu ada makna-makna yang disimpan, yang tersembunyi. Itu nenek saya mau cerita begitu. Ada bukan nenek itu cerita. Maksudnya untuk mendidik kita, artinya bukan kenyataan. Dia bukan menceritakan walaupun dia mengambil tokoh-tokoh kehidupan yang nyata, tapi yang dia ingin ceritakan bukan cerita itu, akan tapi ada makna di dalamnya. Sekarang itu dia memberikan cerita. Jadi itu alegori. Maka kadang salah gitu juga. Jadi
masyarakat Melayu dan masyarakat Aceh ini masyarakat yang terkenal dengan kekayaan kisah kiasan, cerita kiasan. Mulai ini sebenarnya yang tersedia itu semua mungkin bisa dikatakan dalam model kisah ataupun model cerita biasa. Sementara untuk sumber sejarah kita tidak bisa menggunakan peristiwa karena sejarah itu artinya fakta-fakta masalah. Dan apa yang paling saya kira menurut saya apa yang paling prinsipil pada manusia itu mungkin selain akal, perasaan itu yang kita sadari langsung perasaan dan satu lagi sejarah itu paling prinsipil pada manusia sejarah. Kalau orang biologi berarti menyebutnya dengan kita genetika, mereka ini berarti merekam jejak para pendahulu kita. Dan kalau orang biologi cuma secara kultural, secara budaya kita juga merekam banyak hal dari waktu kita lahir ayah kita kakak semua kita, waktu kita kecil ayah kita tidak semua kita dan ayah kita mewariskan sehingga masa pulangnya mana ya pindah ini ada masa pulang dari Bandung karena itu ada tidak rasa kita mewariskan semua cara kita melihat mewariskan semua. Jadi hal paling prinsipil pada manusia itu saya kira juga sejarah selain keadaan perasaan dan terjadi. Jadi sejarah itu sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari manusia. Cuma ilmu sejarah biasanya ataupun lebih banyaknya cuma terkait dengan peristiwa-peristiwa yang mengubah satu kondisi. Itu sering yang jadi banyak yang disorot oleh sejarawan itu adalah peristiwa-peristiwa yang mempunyai pengaruh besar, kemudian juga berdampak secara luas dan berubah kehidupan secara drastis. Di sini di bagian ini, namun dapat saya masuk ke dalam suatu peristiwa di Asia Tenggara yang mengubah wajah Asia Tenggara. Itu disetujui mudah oleh semua. Dan sering kalimat itu disebutkan bahwa apa yang terjadi di Samudra saja ataupun di kita ini di Sumatera, di kota Sumatera yang disebut oleh Sumatera itu telah mengubah wajah Asia Tenggara. Dan itu kemudian juga apa istilahnya banyak pengkaji kemudian tertarik untuk kaji sejarah Sumatera ataupun meneliti tentang peninggalan sejarah Sumatera ini. Di antaranya adalah seorang orang dari besar dan musuh kita dan masih sekarang sampai musuh walaupun dia sudah mati. Artinya musuh secara kebudayaan, secara ini masih kita harus berdebat, masih kita harus ingin memberikan argumen walaupun dia sudah mati karena dia masih betul-betul jangan hidup sudah. Senok ukurannya. Kristen Surat Al-Quran melahirkan banyak kajian-kajian yang masih sampai dengan hari ini kita harus menemukan bandingan. Dia sudah menyajikan prasarannya, tapi belum menemukan bandingan. Kita harus menyajikan bandingan sampai dengan beberapa literatur yang ditulis oleh dia, kita sudah bisa masukkan ke dalam ini sudah bisa kita jadikan percakapan. Tapi sampai hari ini kajian kerja Al-Qurannya belum bisa diceritakan. Saya ingin menjadikan kajian itu sudah berbakar. Hal baru Aceh harus punya narasi lain yang ditulis oleh putranya sendiri. Yang mudah lain walaupun motif secara langsung ataupun tidak menyebutkan. Padahal waktu itu Aceh karena penyakit. Kenapa kita tidak melakukan penelitian? Mereka melakukan. Dan satu lagi Pak Jikrima juga begitu. Dengan buku Aceh yang cukup malah belum diterima. Baik, jadi sama pendapat saya ataupun Sumatera telah mengubah wajah Asia Tenggara dan mengagumkan dan saya lompat ke bagian Selanjutnya alur maju mundur. Mundur itu yang mundur. Kebanyakan
ketertarikan Presiden Soekarno dalam pidato penerimaan jabatan usaha. Dalam pidato penerimaan jabatan guru besar dari Universitas Negeri Leiden pada 23 Januari 1947, programnya adalah mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Ini berarti levelnya sebagai seorang Islam sangat diakui di Eropa, di belahan dunia Barat. Kemudian seorang intelektual kolonialis yang juga sangat punya peran penting dalam penentukan dan menentukan lawan besar Belanda waktu itu Aceh. Kemudian juga orientalis dan bahkan mewariskan generasi yang sangat kuat, Raja Hussein Jayadiningrat yang menghasilkan banyak penelitian termasuk Sultanah Aceh dia kaji. Jadi ini orang kelas dunia. Jadi orang kelas dunia ini yang dia mengatakan waktu dalam penerimaan gelar kita dikejutkan dengan informasi baru tentang wilayah Pasai yang penting itu ketika pasukan Hindia Belanda kita berbalik punya lomba berbalik. Ini yang jadi ada banyak foto arsip lain yang di mana saat itu sekitar tahun 1889 itu ditemukan sebelumnya tahun 1884 oleh pemerintahan yang dia Belanda langsung asisten presiden Usman ini yang melayangkan surat ke Dewan Masyarakat Seni dan Ilmu Pengetahuan itu masyarakat saintis elit itu karena itu royal apa istilahnya royal kerajaan itu istilahnya satu masyarakat ilmu pengetahuan itu satu lembaga yang sangat kalau sekarang kita sering kali dengan lembaga ilmu pengetahuan ini seni dan ilmu pengetahuan jadi asisten presiden ini melaporkan sana di tahun 1884 senang kesini waktu di 1889 kita dikejutkan dengan informasi baru tentang wilayah Pasai. Nah ini baru ketahuannya untuk mereka waktu itu. Yang penting itu ketika pasukan Hindia Belanda kita berbalik pada tahun 1899. Nah 1899 yang sini juga Islam berada di Aceh waktu itu. Kita menemukan beberapa tulisan kuno dengan tulisan Arab. Tulisan pada kubu-kubu itu berisi selain teks yang relevan, nama dan tanggal kematian beberapa yang terungkap di Sumatera Pasai kuno. Jadi kemudian ditambahkan lagi investigasi sistematis terhadap peninggalan purbakala Pasai yang baru-baru ini dilakukan oleh pemerintah. Kami harap akan mengungkap lebih banyak hal. Untuk saat ini kami senang memiliki foto-foto bagus dari beberapa monumen kubur yang tidak terlalu rusak. Jadi ini menarik perhatian semua orang karena mereka ingin meneliti bagaimana sejarah awal Islam di Aceh bahkan di kawasan Aceh. Untuk tokoh setingkat ini berhasil kota Sumatera peninggalan sejarah di sana berhasil menarik perhatian tokoh intelektual setingkat ini. Itu adalah suatu yang luar biasa dan mereka terus bukan dia saja, banyak orang kemudian yang tidak tertarik cuma orang yang mewarisinya saja. Orang yang dikatakan kalah kewal jadi biasa. Tapi untuk ya sekedar kita berlalu dalam masa lampau, di masa lampau bagaimana itu menjadi awal daripada penelitian. Maka kalau menurut Uka Chandra sudah mengatakan perhatian terhadap arkeologi Islam, keperbekalaan Islam itu dimulai dari saat penemuan itu. Sebelumnya Belanda enggak, bahkan asisten residen itu mencari peninggalan hidup di Aceh, mencari mana. Akan tapi yang ditemukan itu tidak ada peninggalan. Yang ada cuma peninggalan Muhammad itu orang-orang Muslim. Jadi ini yang poin yang kita ingin katakan, kita berharap ke depan
orang-orang yang ditempatkan di pemangku kepentingan kebudayaan ini orang yang memiliki wawasan kebudayaan yang luas dan mengerti bahwa ini persoalan penting. Ini adalah persoalan yang pernah menarik perhatian tokoh-tokoh intelektual dunia pada waktu itu dan dihormati di tempat lain. Kita sekarang sebagai lucu saat kita harus mendengar orang lain menceritakan tentang kita, enak kah menceritakan buah dan kah. Jadi itu lucu. Seharusnya memang kita bisa menceritakan, kita mau mengadakan fantasi mereka. Ya sudah cukup. Dulu belum ada kita, sekarang sudah ada kita. Kita yang akan menceritakan tentang pendahulu dan leluhur kita. Itu yang seharusnya, itu baru wajar. Dia yang tahu tentang pendahulu. Jadi ini kita ingin mengambil bagian. Apalagi kita memiliki dasar-dasar keilmuan yang kita dapat menelusuri semua itu. Maka saya berharap juga Institut Agama Islam kita ini yang mengurusi persoalan. Karena ini nggak bisa didekati oleh semua orang. Kita harus mengatakan stop, ingat batas kompetensi. Untuk misalnya kadang-kadang kalau ada yang mewakili Unima, saya mohon maaf, ini nggak bisa didekati oleh Unima nggak punya masalah, ada masalah aja. Jadi dia pak mustalah hadis, ulumul Quran diajarkan, mereka bisa mendekati sejarah Islam dengan background pengetahuan. Orang yang pernah dilatih untuk membaca teks, mengerti teks, apa istilahnya seperti di dalam pendidikan. Dan itu yang dapat mendekati persoalan sejarah Islam. Lain di situ saya kira tidak bisa tidak memiliki kompetisi banyak untuk mendekati sejarah Islam. Karena sejarah Islam itu sejarah masyarakat yang dibentuk pola hidupnya, kemudian kehidupannya dibentuk oleh konsep Islam, dibentuk oleh ajaran-ajaran Islam, tuntunan Islam. Dan kita tidak mungkin berharap orang lain dari sana, orang yang purbakala kuno meneliti tentang purbakala Islam, karena mereka mereka cari arca, cari patung, cari apa dan sebagainya. Mereka nggak cari kulah wudu. Dan itu dianggap bukan purbakala, bukan peninggalan sejarah, padahal kulah wudu dari zaman Tanah Habib, dari zaman itu nggak dianggap cagar budaya, karena memang purbakala menurut mereka itu purbakala yang ditinggali sama apa itu orang-orang yang masih nenek ke pohon, masih tinggal di gua-gua, itu purbakala sama mereka. Jadi kita perlu ini bagian dari masyarakat dengan apa itu. Kalau anda kita berharap dengan ke depan Institut Agama Islam ini kita akan menjadi universitas, mudah-mudahan ada kuliah atau perhatian terhadap arkeologi Islam. Karena peninggalan sejarah Islam itu tidak bisa diteliti oleh orang yang tidak mengerti Islam. Justru fuqaha ada orang-orang ahli fikih yang mengerti bagaimana dengan arkeologi. Jadi harus ada fakih yang mengerti arkeologi, yang mengerti ahli purbakala. Karena fuqaha itu yang mengerti bagaimana seluk-beluk kehidupan Muslim. Ada satu dulu dalam ada menyakitkan apa saya ingat. Ada arkeolog juga dia bahkan kepala jadi disebut bahwa pemukiman atau peradaban Aceh ini bukan peradaban sungai. Kalau itu ya seperti saya kena 12. Bagaimana peradaban sungai kita, peradaban sungai, peradaban embun, peradaban air mata air, peradaban hujan, peradaban laut, semua peradaban kita. Kenapa? Dalam kitab Taharah itu kitab terbesar misalnya yang dulu kitab Taharah itu yang pertama kita jumpai, dan adakah dalam agama apapun saya kira yang merincikan air itu air tahir, mutahhir, mutahhir, air mutahhir, merincikan air sedemikian detail.
Kemudian yang merincikan hukum-hukum istinja sebagainya. Sebenarnya itu betul-betul istinja itu benda arkeologi juga. Kalau yang dipakai semacam itu, sama itu artinya perilaku kehidupan muslim itu meninggalkan sisa-sisa kehidupannya, dan sisa-sisa kehidupan itulah sebenarnya yang disebut dengan purbakala, benda yang sudah dari zaman lama. Jadi yang bisa menelusuri benda-benda kepurbakalaan Islam itu hanya orang yang mengerti tentang bagaimana muslim itu dihajarkan dalam kehidupannya, dan muslim akan ikut satu masyarakat Islam. Lalu dalam masyarakat yang mayoritas Islam, dia akan melakukan apa yang dituntut oleh Islam. Makanya waktu makanya waktu kita membaca ayat Al-Quran, idza jaa nasrullah wal fath ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Orang-orang ulama Al-Quran mengatakan al-'abratu laysa khusus sabab, artinya bukan tentang Fathu Makkah saja. Ayat ini mengingatkan kita kepada Fathu Makkah, kepada pembebasan Makkah, tapi sebenarnya itu hal yang juga dilihat di sini. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, itu inilah teologi Islam. Kita akan melihat apa yang disebutkan oleh Al-Quran, apa yang disinggung, kita akan melihatnya dalam maka waktu kita menemukan ayat-ayat di Batu Nisan itu, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin, itu sangat-sangat terkoneksi. Pertolongan dari Allah. Kalau di Andalus itu la ghaliba illallah, itu betul diteruskan. Kalau di sini nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril, pertolongan dari Allah, kemudian pembebasan yang dekat. Wa basyiril mu'minin, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Bukan karena negeri ini dalam ancaman, tapi karena laskar-laskar dakwah dari Samudra Persia itu sedang dibuat. Itu yang kemudian tergambarkan oleh kita saat ayat itu dituliskan, dan itu berhubungan dengan idza jaa nasrullahi wal fath, saat Allah pertolongan Allah datang, kemudian pembebasan itu datang. Dan perlulah wajah itu terjadi di Asia Tenggara. Kalau misalnya sulit orang-orang Indonesia berpikir bagaimana Islam di Asia Tenggara ini orang cepat sekali perkembangan Islam, konversi Islam, itu adalah bukti daripada Allah yang Allah katakan dari Rasulullah wal fath, dan itu yang selalu dinantikan. Jadi banyak sultan, termasuk sultan dari Allah gambarnya yang di Bogor, di Malik Saleh juga ada batu yang granit, itu di Batu Nisan kepalanya itu ayat al-Qur'an yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu, yang itu ayat memberitahukan tentang apa yang akan diterima oleh para syuhada. Itu juga yang tadi nasrul minallah. Jadi ada banyak orang yang diiringi dalam kematiannya itu. Saat dia mati, dia diiringi dengan nasrul minallah wa fadlun qarib, dia diiringi dengan yubashiruhum rabbuhum birahmatin. Itu memang jadi isu Samudra Persia, isu Sumatera ini dalam pengembangan dakwah Islam. Jadi saat saya melihat nasrul minallah, saya langsung terbayang bahwa mereka itu terbiasa dengan keluarga-keluarga mereka di mana sedang dalam melakukan jihad dan dakwah, dan itu juga disebutkan secara konkret oleh Ibnu Qutbah. Jadi kathirul uswah, bahwa Malik Allah itu kathirul uswah, dia banyak melakukan perubahan. Itulah jawaban mengapa konversi oleh Islam, Islamisasi Asia Tenggara itu begitu cepat, karena menampilkan ayat. Jadi sejarah Muslim adalah sejarah bagaimana ajaran Islam, tuntunan Islam itu dipraktikkan, diamalkan oleh masyarakat. Jadi tidak mungkin kita menyerahkan persoalan ini ke persoalan sejarah Islam, teori Islam, ke orang yang mengkaji prasejarah, orang yang mengkaji zaman batu baik. Jadi paham muhaddits itu masalah hadis yang harus mengambil peran dalam memperjelas figur-figur sosok yang pernah hidup dalam sejarah atau masalah kaum kita. Tanpa Institut Agama Islam ini, saya kira itu tidak akan dijangkau. Bahkan yang menyakitkan,
Saya akan ini sudah di bagian akhir. Yang meyakinkan saat figur-figur ini kosong, nggak ada cerita sebenarnya tentang tokoh ini. Diisilah dengan cerita yang lain, cerita yang mereka kembangkan. Dan mereka tidak mengerti Islam. Akhirnya ternistalah tokoh-tokoh Muslim ini, bahkan tokoh pemimpin Muslim. Kayak Raja Pasai kalau merahsiu itulah yang kemudian enggak itu yang dulu dia buat kayak Allah tu jauh. Tapi untuk seorang yang disebut dengan Al-Malik As-Salih itu tidak akan cocok. Jadi saat ini kosong, datanglah orang-orang lain, orang-orang luar yang bahkan tidak mengerti tentang Islam, bagaimana perilaku Islam, bagaimana pengaruh Islam dalam masyarakatnya. Diisilah cerita-cerita ini sehingga tokoh-tokoh ini seolah-olah tidak terkait dengan Islam, seolah-olah tokoh ini tidak pernah ikut majelis taklim. Padahal mereka justru penaung-penaung kebudayaan, mereka pelindung-pelindung kebudayaan Islam, pelindung-pelindung masyayikh, fuqaha, guru dan sebagainya. Seperti tokoh Nahrasyah. Dan alhamdulillah saya sangat bersyukur inisiatif ini muncul dari Institut Agama Islam untuk mengangkat nama Nahrasyah ke atas, karena itu ekspresi yang sangat eksplisit, jelas di mata kita. Saat ratu itu diberikan, dihadiahkan satu kubur makam yang di atas yang lain, dan hanya sejajar mungkin, bahkan saya kira malah di atas Al-Ghazaluni di India, di Kambah. Jadi ini pasti menunjukkan dan menandai sesuatu yang berbeda, sesuatu yang istimewa dari kehidupan Rasul Malikah ataupun Sultan Nahrasyah. Tentu ada sesuatu yang istimewa, tapi memang kita perlu rencana-rencana yang lain untuk menemukan riwayat hidup Rasul Nahrasyah. Ini sesuatu yang kita akui. Banyak yang kita dengar itu sebenarnya cuma rembesan saja, rembesan dari kehebatan ataupun istilahnya kerja amal di Islam. Mereka bekerja untuk Islam, dan yang kita dengar ini cuma rembesan, kehebatan sekarang muda dan sebagainya itu cuma rembesan, belum ke fakta nyata. Saya kira dengan kesungguhan kita dalam cari, kita belum cari. Jadi kalau dikatakan bahwa nggak ada ceritanya, cuma mungkin mesti ada di mana yang tersimpan ada cerita. Kita tetap optimis bahwa kita akan menemukan cerita-cerita yang merupakan fakta untuk mendekati fakta yang dihidupi di masyarakat. Mungkin begitu selain pandang, dan akhirnya saya mengatakan bahwa kita perlu meletakkan batas bagi ketidakjelasan. Ini semua tidak jelas. Artinya Nahrasyah hebat, tapi apa hebatnya kita tidak tahu. Ataupun siapapun atau tokoh Malikul Saleh juga bisa. Malikul Saleh terus apa hebatnya? Apa yang kita mau ceritakan untuk anak-anak kita? Saya sudah membaca banyak cerita tentang, tapi tidak ada satu potong pun dari yang dinarasikan itu cocok untuk saya ceritakan ke anak saya. Kalau saya ceritakan bahwa dia punya background yang cukup gelap, cuma penyambung ayam dan sebagainya, ini nggak ada berarti itu pada dia ya, wah yang baru kau tu, mau nanya kau nanti ceritanya, jadi ceritakan apa? Jadi hal-hal yang seperti itu dalam pedagogi, dalam pendidikan, dalam kita mendidik, kita harus mencari figur-figur yang memang dengan seorang pembangun negara, dan itu sangat berbeda. Misalnya nama Malikul Saleh itu sangat berbeda dengan apa yang pada deskripsi batu nisannya. Ada qabrul marhum al-maqbur al-fatih at-taqiyul nasih, ini anggota kisah di pusat at-taqiyul nasih الحسيب النسيب الكريم الحسيب النسيب الكريم العابد الفاتح
Jadi seorang dengan kepribadian sangat berimbang antara apa yang dilakukan untuk dirinya dan untuk orang lain. Kapkah juga hendak berdoa juga orang lain dan kita pasti berdoa dia tidak dalam kalam dan toleho. Maka itu dia seorang hati, dia seorang yang bertakwa, dia juga an-nasih, dia juga ingin mengajak orang lain. Itu penjelmaan daripada apa hadis Rasulullah SAW. Dia boleh hadis jadinya dua apa dengan sapi rukun. Boleh pada lagi orang tu kayak gini. Apa hatta yuhibba ma li nafsihi. Itu dah hadisnya. La yuhibbu ahadukum hatta la yu'minu ahadukum hatta yuhibba la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itulah yang tampil di sosok manusia. Jadi dia tidak beriman seorang kamu sebelum mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai sendiri. Dan seperti Rasulullah mengatakan Mu'az, hibbuka ya Mu'az, kemudian pun sama-sama tu Allahumma inni a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saat Rasulullah mengatakan, wahai Mu'az, aku mencintaimu dan katakanlah selalu purna doa saja untuk Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi begitulah sosok yang sosok seorang pemimpin. Sebagai Pak Rektor tanya. Jadi dia apa yang dia menginginkan orang lain juga. Itulah sosok. Itulah. Saya kira dengan kalimat singkat di Batu Nisan kita dapat mengajarkan anak-anak kita tentang tokoh teladan yang besar itu. Tapi dengan setebal ini, mungkin setebal ini buku Hikayat Raja Besar, ada yang kita bisa ajarkan ke anak kita. Semua dah ada cerita dan sebagainya. Dan bagi kita yang seperti tadi sudah dididik dengan kemampanan metodologi pengetahuan bagaimana mencari keakuratan. dididik idza naqalta fi sihah wa idza ta'alta fi dalil. Dan selalu itu apabila kamu menukilkan sesuatu, kamu akan mencari kesahihannya. Apabila kamu menyatakan sesuatu, berikan argumen, berikan dalilnya. Dan dilatih dengan itu kehidupan kita. Kemudian untuk menerima apa yang diceritakan, dan saya nak mungkin dia ceritakan, dia masukkan seperti narasi juga oleh Kowan, seorang peneliti Belanda yang memasukkan ini sama seperti seorang ratu yang diceritakan dalam kronik Cina. Oh dulu itu. Nah, jadi itulah kira-kira persoalan sejarah kita perlu lebih teliti, perlu cermat ini, sehingga kita bisa tahu apa yang kita perlu tahu ke depan dan bagaimana kita mencari supaya kita bisa tahu tentang jadi satu tugas saya kira dan saya dengan sangat rela untuk mengubahnya adalah untuk membersihkan nama-nama tokoh-tokoh Islam dan membersihkan sejarah Islam dari berbagai syubhat, dari berbagai dongeng-dongeng, kemudian memang istilahnya kuman-kuman yang disusupkan dalam narasi-narasi sejarah sehingga kita salah berpikir, sehingga kita juga masih banyak tertinggal dalam keterbelakangan. Demikian mungkin sekedar presentasi yang menggambarkan profil dari Sultan itu saya. Kira-kira apa teks yang ditulis di makam Sultan narasinya yang menggambarkan profil beliau? Kita ingin mendengar juga. Iya, baik. Ya, ada yang lain? Satu yang pertama dari Pak Rektor, teks yang tertulis di makam Malikus Saleh. Apa yang bisa diceritakan dari teks itu? Makam Narasiah, makam Narasiah. Apa yang bisa diceritakan dari teks yang tertulis di makam Narasiah? Kita tahu tadi sudah dijelaskan bahwa Narasiah memiliki keistimewaan. Maka karena keistimewaan itulah kita berani menambahkan nama Sultanah di poin kita.
Baik, ada dari Ibu Dekan, yang silakan. Baik, terima kasih ini untuk pemanasan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya dan saya hormati semua peserta yang hadir pada hari ini. Begini tentu kita kan YN mau beralih bentuk dan mengambil nama UIN Sultan Asia. Jadi kalau saya mau ibarat satu keluarga yang baru saja memiliki anak, kemudian mau memberikan nama, tentu kan mencari nama yang sangat bagus dan penuh harapan, penuh doa dalam nama itu. Begitu juga dengan YN. Tentu kita harus mengenal lebih jauh, lebih dalam sosok dari Sultan Asia ini. Yang kita dapat, yang kita ketahui bahwa Sultan Asia ini adalah raja perempuan pertama. Berarti konsep kesetaraan gender justru sudah ada jauh sebelum Kartini berkoar-koar untuk kesetaraan gender. Tapi yang terkenal justru Kartini. Kemudian tadi yang catatan dari Sunan Hokron juga menggambarkan bagaimana makam dari Sultan Asia adalah makam yang paling indah. Nah, mungkin hampir sama dengan yang apa yang disampaikan oleh Pak Rektor. Kita bisa nggak mengenal lebih jauh sosok Sultan Asia ini dari makam tersebut? Kenapa disebut sebagai makam yang paling indah? Kan tidak hanya sekedar mungkin bantunya saja ya, dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin yang bisa dijelaskan lebih jauh sehingga kita tahu apa kejayaan, dan dari catatan sejarah juga masa kejayaan Samudra Pasai itu justru pada masa Sultan Asia. Nah, ini kita baru-baru saja tahu ya. Nah, tapi nama keterkenalan atau popularan nama Sultan Asia justru tertutup dengan ketenaran dari Malikus Saleh dan Malikus Zahir yang sebagai seorang yang penelusur sejarah mungkin bisa membantu kami untuk mengetahui lebih jauh bagaimana kejayaan Sultan Asia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Atau sambung dulu, bacuk dah. Sambung pertanyaan Ibu Dekan. Aku tanya orang Nyokan tanya. Dan nyokan forum terinya Pak serius. Terima kasih atas kesempatan. Jadi langsung saja. Tadi sempat disinggung bahwa kejayaan Sultan Asia ini justru tertutupi dengan Malikus Zahir dan Malikus Saleh. Kan sambung sedikit, kenapa kira-kira Sultan Asia ini tidak membumi, tidak masyhur? Bahkan kira-kira tidak masyhur. Kenapa? Padahal dia seorang sultan, sultanan. Kenapa dia tidak masyhur? Dan kalau merujuk dari kejayaan Pasai itu justru terjadi pada zamannya, kenapa dia tidak masyhur? Ada apa kira-kira? Ya, sambung. baik, baru yang peneliti lapan nanti yang pokok itu bukan. Cuma untuk saya kali ini sedang rektor, jadi punya otoritas. Ya. Kalau enggak seperti itu bicara tanya sendiri, jawab sendiri. Baru dalam ini saya terus terang FGD ya, fokus group discussion. Ini baru kali terjadi dalam berapa 15 ini baru terjadi. Yang lain dah konferensi seminar macam-macam ya, tanya mana untuk dalam jadi ini sudah pada tingkat keseriusan dalam persoalan. Kalau enggak memang ya cerita sendiri nama cerita kero enggak kero omong kero kan habis. Jadi alhamdulillah ini untuk saya dan saya sangat bersyukur dengan inisiatif. Dan saya mendukung. Buka laporan dengan saya. Dengan namanya artinya tampil istilahnya satu bentuk setelah tentang waktu yang istimewa yang kita miliki di sini dengan kita menampilkan semua pelajaran ini. Saya telah juga menulis kegiatan singkatan untuk program dinas yang
dengan Pak Sukarna ada kajian tentang penulisan kampanye Indonesia Marmar. Indonesia Marmar itu cuma ada dalam 50 tahun dari Indonesia Marmar durasi waktunya dan itu langsung punya hubungan dengan kampanye dengan Gujarat yang waktu itu jadi kampanye memiliki jumlah Indonesia Marmar itu dari akhir abad ke-13 dan seluruh abad ke-14. Kemudian di abad ke-15 kampanye berakhir yang menurut produksi batu marmor itu kemudian muncullah ini dan ini menjadi sorotan kalau ingin diukir itu bacaan penelitiannya itu ke Rizal Kamot dia meneliti tentang sebaran batu nisan marmor di tahun ini itu satu hal yang menarik karena ini project buahnya juga gaji bawah nampak jadi saya apa yang boleh Pak namanya yang satu lagi yang pertama jadi ini yang menarik bukanlah belum yang tulis ini. Jadi riwayat usaha untuk mengerti apa yang ditulis ini itu sudah dimulai semenjak sekolah pelajaran. Waktu itu setelah pelajaran masuk dalam pidatonya itu, jadi pidato penganugerahan Guru Sardo, dia mengakui bahwa ini belum terbaca. Namanya itu belum terbaca. Saya juga heran kenapa dia belum terbaca sementara yang lain terbaca. Sementara penanggalan apa istilahnya? Karena di sini memuat silsilah rahasia. Dia disebut di situ binti Sultan Zainal Abidin, kemudian Zainal Abidin itu ini Ahmad ibni Muhammad, kemudian Muhammad ibni Al-Malik As-Salih. Jadi yang disebut itu adalah silsilahnya. Kemudian penanggalan wafat beliau Isnin, hari Senin apa itu 17 ya, 17 min Hijjah sanah 831 yang disebutkan di tengah meninggal. Kemudian dengan al-marqat al-munawwar al-mutahhar itu dengan deskripsi yang semacam itu saja sudah artinya kalau kita menganggap bahwa ini wanita ini tidak penting, itu sudah perawaran kita dengan monumen kuburnya. Ini saya yakin tidak ada jasad di dalam. Ini namanya sinodam. Jadi monumen kubur yang dibuat untuk penghargaan. Karena untuk memahami atau memproduksi benda seperti ini atau monumen seperti ini tentu perlu waktu, sebagainya, katanya rumah itu lah tidak. Jadi ada kubur dan itu bisa kita buktikan dengan kubur ya. Ada yang memang punya dua kubur, satu kubur marmor, satu lagi kubur dengan nisan yang cuma tulis biasa. Jadi ini adalah sinodam dan ini merupakan suatu penghadiah. Artinya saya kira orang-orang di zaman pas abad 15 kemudian sampai ke awal abad ke-16 mereka sudah belajar dari persoalan masa lalu mereka yang juga hilang. Artinya abad ke-13, abad ke-12, abad sebelum-sebelumnya itu jalan-jalan tercatat dan hilang. Karena Islam lebih dahulu datang seperti karena ini sudah karya seni puncak. Gak mungkin orang baru masuk Islam kemudian langsung bisa tulis kaligrafi. Ada itu ujung taruh kaligrafi. Makanya sudah lama masuk Islam. Gitu. Artinya itu bukan proses yang sebentar. Dia harus melalui proses
pembelajaran dan sebagainya, sehingga orang bisa menghasilkan karya-karya seni seperti itu, seni kaligrafi dalam tingkatan itu. Bahkan itu bukan seni kaligrafi yang meniru Arab, tidak ada. Kalau begini, kalau yang ini okey lah, ini nasri. Adapun terus campur nasri yang masih umum, tapi ada yang kaligrafi yang memang khusus dari Sumatera, dari kota Sumatera itu yang tidak akan ditemukan dimanapun di dunia ini. Jadi punya kekhususan sendiri. Jadi Muslim tapi kena macam tegang. Jadi ada golongan itu selalu hadir karena Islam tidak memaksa orang harus jadi Arab, ada itu, dan semua kita bisa menyaksikan. Mesir lain, kemudian Bali lain, sampai orang Mali lain, azannya juga beda-beda. Ada yang lagi azan dia Allahu Akbar kan. Nah, azan pun dengan irama berbeda. Karena itu Islam mendorong masyarakatnya untuk terus melestarikan budaya aslinya, tradisi aslinya. Jadi kalau orang mengatakan bahwa ada Al-Qur'an, Al-Qur'an Islam bukan budaya, Islam bukan seni. Islam adalah mendorong masyarakat yang memeluknya itu untuk bercipta karya, melakukan inovasi. Kalau Islam menghalangi beberapa hal karena kemudaratan, dia memberi jalan keluar untuk yang lain, menghasilkan karya-karya sendiri. Itu fakta. Saat Islam melarang pematungan manusia, muncullah kemudian ornamen, muncul kaligrafi, dan itu keberaksaraan dalam seni rupa. Jarang seni rupa itu memiliki kebersamaan literasi dan kalimat, tapi cuma dalam peradaban Islam, kebudayaan Islam saja yang muncul keberaksaraan itu dalam seni rupa, dalam pemahatan, pikiran dan sebagainya, dan itu dipersaksikan ditampilkan di kota di Samudra Besar, di Sumatera, di wilayah itu dengan sangat istimewa. Jadi itu diantara apa yang disebutkan pada ini. Setelah orang yang tahu bahwa dia meninggal dalam tanggal ini, wafat waktu itu, kemudian diteruskan oleh Habib Muqi itu juga seorang peneliti yang dikirim khusus oleh pemerintah Hindia Belanda ke Aceh untuk menyelidiki tentang keberokalan Islam yang ada di sini dan menghasilkan beberapa karya. Dia juga belum bisa memutuskan siapa nama ratu. Kemudian pada saat Tichelman didampingi oleh Tuan Syekh Muhammad Al-Tirali, saya kira Ustaz Wahri mesti mengenal beliau karena itu adalah pengasas ataupun seorang penaung, pendiri majalah Al-Imam, majalah Al-Imam. Kemudian juga telah istilahnya mempromotori mungkin orang-orang tokoh-tokoh seperti Hasbi dan seterusnya. Tuan Syekh Muhammad Al-Kalali mendampingi Tichelman pada itu, bahkan sebelum itu pernah berjumpa dengan Koan, peneliti Belanda itu, dan beliau menyebutkan menurut bacaan beliau itu adalah bahiyah. Beliau membacanya bahiyah, dan itu saya kira sangat beralasan karena ini yang beliau baca bahiyah. Saya kira beliau karena waktu itu sudah berumur tua sekali juga. Kemudian ini mungkin dianggap iyahnya gigi sini ini hilang, gigi sini hilang. Jadi beliau membaca bahaya. Kemudian selanjutnya pada 1961 Hayat Zainuddin menerbitkan satu karya dari Aceh dan Nusantara. Di situ dia memuat inspeksi secara ini saya lupa memuatkan dari buku itu, bisa ditulis sendiri. Cuman dia dalam pembacaannya dia baca Nahdisa, ya Nahdisa. Di sini dia Nahdisa. Nah, jadi di sini giginya ini gigi dia sini ini bisa memang bisa membuat orang bingung.
Jadi Nahari Sah. Itu bacaan. Kemudian tentang seorang Belanda, jurnalis Belanda tahun 19 saya dulu. Branson kemudian melaporkan sana, oh sudah ada nama sini. Jadi sebelumnya waktu semua ugranya Imoke belum disebutkan nama. Jadi kemudian ini sudah ada nama-namanya Haris. Saya kira itu karena penelitian ataupun dalam upaya dan kedua seorang sejarawan perintis untuk sejarah Aceh. Kemudian ikut setelah itu almarhum Profesor D. Ibrahim Alfian, beliau juga menurut keterangan Pak Nurdin Aher, mantan Kepala Museum Aceh dulu, itu yang mendampingi saat Pak D. Ibrahim Alfian berusaha untuk mengungkapkan bacaan dan beliau sudah menulis dalam buku wanita utama Nusantara. Teman Nusantara dalam cetakan kemudian di mana beliau menulis tentang beliau membacanya Naharasiah, Naharasiah. Beliau sudah membacanya Naharasiah. Kemudian ada Luli Galus, dia sudah menerbitkan satu buku tentang Waislana dan deskripsi monumen-monumen makam yang ada di Samudra Pasai. Dan di situ dia membacanya mungkin Naharasiah juga atau itulah. Cuma kalau kita ingin melihat, walaupun ini hadal maqad lagi demonstrasi, hadal maqad al-munawwar al-mutahhar. Ini bukan hanya ada pun kan baca-baca al-malikah. Betul yang al-malikah al-mu'azzamah. Jadi artinya macam-macam ringan. Al-mu'azzamah, kemudian al-marhumah, al-maghfurah, kan? Kita membaca sekarang karena ada alif di depan kemudian ini kita jadikan shin, kemudian ya, kemudian Naharasiah. Kalau ingin, jadi kalau di epigrafi itu ada persoalan antara sabi' dengan tasib, tis'un dengan sabi'. Itu sih karena mereka tidak sering menggunakan titik sebagai baris. Intinya kita gundul, punya gundul lembut, titik Jadi persoalan tis'un dengan sab'un, giginya itu. Gigi menandai giginya, karena kata 4 titik semua akan nampak gigi itu. Tis'un nampak seperti sadram, sin, ba. Tis'un dan sin. Jadi 4 gigi langsung nampak 4. Jadi apakah kita ingin membaca tis'un atau membaca sab'un? Itu jadi biasanya sesuatu yang mengubah, yaitu ma'ruf di kalangan epigrafi. Jadi begitu juga persoalan. Karena di sini terlihat seperti titik ini, tapi ini kita terkira ini titik Naharasiah, ataupun ini titik dia dari sini ke sini. Naharasiah. Kemudian ini yang bagian yang masih sulit untuk pertama belakang, walaupun saya sudah clear. Jadi adalah apa? Bira paksa. Itulah nampak tulisan. Apakah di baksya hadir. Jadi ini kemudian dipertanyakan, ini kan nampaknya si. Bagaimana Anda membaca si? Tidak ada titik. Tidak ada konsekuensi dalam penulisan titik. Ini tidak kemudian Sultan mana tu? Kalau bahasa Hadiu, kemudian binti Sultan Al-Syahid, Cik ada titik. Jadi
seniman tidak konsekuen dalam membuat titik, dan dia buat titik, yang dia buat titik. Jadi itu tidak membuat kita istilahnya harus membaca tambah titik, tapi boleh ada titik. Ditambah lagi dengan ada satu batu nisan lain yang bertulis nahrasyah atau mahrasyah. Jadi kita lebih mengunggulkan bacaannya itu sebagai nahrasyah, dan itu sebenarnya lebih mudah untuk diucapkan daripada nahrasyah. Itulah sini. Namun kajian itu bisa diteruskan, dan kita perlu, karena ini tidak ada dokumen lain yang bisa kita cross check data ini. Tapi insya Allah dengan anggaran yang disediakan oleh semua pertanyaan Lancar. jadi semua pertanyaan perlu jawaban mulus juga. Ini kalau kabin depan ya, tapi itu saya yang bermuati hari ini. Kalau Bapak itu sudah mati. Artinya kita ingin dalam semua pengetahuan, kalau kita ingin mengkaji, kita ingin mengkaji sesuatu, itu kita perlukan banyak modal untuk waktu, tenaga. Kemudian yang paling penting sekali, dan ini mungkin yang paling saya harapkan dari Institut Agama Islam, adalah tenaga. Anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswa kita diarahkan kepada penelitian, kepada apa yang apakah di sejarah kita membutuhkan. Karena kita butuh sekarang yang depan ini semua harus dilakukan. Di saat sejarah adalah satu disiplin ilmu yang multidisiplin. Artinya perlu semua dia. Perlu arkeologi, perlu antropologi, perlu filologi, sangat banyak perlu, dan saat itu harus dikerjakan sekalian oleh cuma beberapa orang. Saya kira ini hal yang paling memberatkan. Jadi sangat dimohonkan agar apapun perguruan tinggi dan supaya menyediakan tenaga-tenaga yang akan berkhidmat, yang akan melayani khadimul ilm. Begitu. Ini tanya enggak? Pertanyaan ibu tadi apa? Itulah kalau kita ingin. Saya juga inginnya begitu. Kalau saya sebut tadi bahwa ini saya sudah berhenti dalam kebutuhan narasi informasi internasional adalah yang paling otentik dan konkret hanya pada batu nisan. Dan batu nisan itu hanya menyebutkan selain diskusi awal dari hadal maqam inilah itu kalam Arabi. Hadal maqam itu kalam Arabi wa uslubun Arabi khalis. Itu yang benar. Kemudian disebutkan di sini nama ya, kemudian dengan gelarnya yang belum teridentifikasi sampai saya Rabaksha, Qadim itu Rabaksha. Jadi ada beberapa tokoh yang diawali dengan Ra. Jadi pernah ada dalam satu penelusuran itu sebenarnya terbawa ke Asia Tengah. Tapi saya kira itu terlampau jauh untuk saat ini kalau kita ingin memang mau kaitkan gelar itu dengan sampai ke Asia. Tapi itu jelasnya belum punya jawaban pasti. Tapi Khadiu itu kalau kita sebutkan Khidi biasa, artinya raja. Rabaksha Khadiu itu pun sinnya juga ada, bukan Rabaksa. Tapi Rabaksa tapi dengan sin itu sebenarnya agak berat. Kalau dengan jenis Persia itu lebih mudah dengan Rabaksha atau Baksh. Kalau Baksh kemurahan hati. Jadi itu masuk persoalan dalam penelitian ini. Kemudian yang sudah dijelaskan lagi bahwa dia memang keturunan keempat atau kelima dari Al-Malik As-Salih, dari Malik As-Salih pendiri kerajaan. Maka Al-Malik As-Salih sendiri itu sebenarnya gelar disebutkan mulaqab Al-Malik As-Salih, akan tapi nama aslinya juga kita tahu. Dan akhir-akhir ini bukan berapa tahun lalu kita mengetahui bahwa ada seorang penggemar mungkin ini berbeda. Jadi ada Malik As-Salih lain, Malik As-Salih namanya Nuruddin Al-Malik As-Salih yang kita temukan di Makkah, di komplek makam Raja-Raja Pendiri di Banda Aceh. Jadi seorang sultan yang namanya Mu'min, Sultan Mu'min bin Muhammad bin Nuruddin Al-Malik As-Salih. Jadi ada Al-Malik As-Salih lain yang sudah berselang sekitar 200 tahun setelah Al-Malik As-Salih yang pertama. Yang itu
Sampai di situ. Jejak lain belum kita kecuali apa yang saya tawarkan di sini. Jadi ada yang beberapa hal yang mungkin kita sudah bisa menggali supaya pengetahuan dan kita mencatatnya, supaya ada batas bagi ketidakjelasan. Semua ada batasnya, tentunya semua ada batas. Dan itu penanda baharu kan? Kalau ada batas, memiliki dimensi, kemudian berhayz, itu tanda baharu. Ketidakjelasan kita ini hampir seperti abadi. Semua tidak jelas. Jadi kita perlu meletakkan supaya jangan kalau ketidakjelasan ini seperti abadi, itu sudah mustahil. Ini mungkin karena saya mengucapkan di Syari, saya berbicara dengan mustalahat kalam. Jadi kita perlu meletakkan batas bagi ketidakjelasan supaya ketidakjelasan tidak menjadi abadi bukan menjadi dengan apa yang sudah kita ketahui kita bungkus sekarang, kita tuliskan, kemudian kita sudah bisa merencanakan apa yang kita ingin ketahui selanjutnya. Kita perlu penelusuran dan itu perlu semuanya, tenaga, waktu dan juga biaya. Dan itu alangkah baiknya memang dipulangkan ke Institut Agama Islam. Saya angkat naik. Kemudian dapat kenapa Narasyah yang Malikus Saleh yang muncul, kemudian Narasyah biasanya kita sendiri, kenapa kita muncul kayak itu juga. Artinya seperti Iskandar Muda muncul Iskandar Muda, apa-apa sudah Aceh Iskandar Muda, padahal ada sultan lebih hebat sebelumnya, sudah Ali Mughayya Shah yang kemudian dia didokumentasikan oleh pengarang Fathul Mu'in Zainuddin Al-Bari, menyebutkan dia dalam Tuhfatul Mujahidin. Jadi menyebutkan bahawa saat semua negara-negara itu, semua negeri-negeri sudah ditaklukkan oleh Portugis, kemudian tidak ada yang bisa mendapatkan negeri itu kembali illa Sultan Ali, tulis oleh pengarang Fathul Mu'in Zainuddin Al-Bari, kecuali Sultan Ali. Dan itu adalah tokoh pembaru, tokoh kebangkitan yang justru sejarahnya lebih besar, mungkin lebih menjadi teladan. Di tulisannya ditulis Al-Badil Al-Ghazi fil barri wal bahri, jadi orang yang berperang di laut dan di darat. Al-Badil Ibadillah, jadi orang yang semua menyerahkan semua jiwa raganya bagi kebaikan Allah. Dan itulah Sultan Aceh yang mengawali satu era baru bagi Darussalam setelah meredupnya itu tidak, ukurannya juga jarang dikunjungi. Saya minta Pak istilahnya kalau kita ke Banda Aceh mungkin ya kunjungilah, ziarahi kandang 12 dekat kantong. Karena itu adalah orang yang membangun negeri ini, kemudian juga yang memasyarakatkan negeri ini, dan yang sampai di hari ini kita waris. Itu juga dia terkenal, lebih terkenal Iskandar Muda apa seperti Iskandar Muda. Jadi dengan mengagungkan satu-satu tokoh, kita sudah menguji ataupun menghentikan pengetahuan kita tentang tokoh lain, tentang sejarah lain. Dan saya kecewa karena waktu dulu waktu saya pertama balik kembali ke Aceh, saya kira bahwa sejarah Aceh itu sudah lengkap. Saya tinggal ukanya hampir ternyata tidak. Jadi tidak seperti saya pikirkan. Saya pikir dulu memang sudah komplit lah, apalagi yang mau ditambah kalau ciri-ciri yang kedua bila seperti yang mungkin secara seperti cari Imam Malik di sana, saya cari Abbasiyah, cari Umayyah, sudah kebanyakan referensi, nggak perlu kita batasi perlu cari. Tapi saat di Aceh, mana sejarah Aceh ternyata kosong, ada itu cuma seperti tadi. Bagi kita yang mungkin yang sering baca komik, komik silat macam-macam, dah nggak apa-apa dengan gaya saya. Tapi kalau bagi kita yang membaca tingkat baca Al-Waraqah Imam Al-Haramain,
Saya kira sudah bermasalah dengan kepala kita. Apalagi kita membaca ada mudalah, ada tasheeh, ada tadlis, dan macam-macam tadlis, macam-macam pemalsuan, kemudian ada macam-macam tasheeh, penyalah tulisan dan sebagainya. Ya bermasalah sangat kita membaca narasi-narasi seperti itu. Maka oleh karena itu kita berharap kita akan menulis sejarah itu. Paling tidak kita tidak menambah-nambah, kita mengakui apa yang kita ketahui saja. Kemudian jadi tidak menceritakan ma laysa lana bihi ilm. Jadi kalau yang kita tidak ketahui, karena kalau kita tambah atau di sini ada, ternyata itu berefek bagi generasi selanjutnya. Dan kemudian apalagi tokoh-tokoh besar, Bapak Rektor, Doktor, Profesor, Doktor, Daniel misalnya, yang mengatakan susah dibantah sama anak-anak. Bagaimana mau membantah? Ya, seperti yang kita alami hari ini, susah membantah Hasmi. Saya Hasmi menyatakan bahwa pernahlah kerajaan pertama misalkan dengan segala khayalan beliau. Ya bagi saya kan susah bantah. Nah, masih tidak. Kalau saya bantah dia berarti saya berlawan mengikut dia. Adik orang dia bilang saya ada tokoh-tokoh yang bilang itu ada Raja Baku di sana, ada kuburannya pendek sesuainya. Datang saya bilang mana ada Raja Baku ini kuburan wanita. Agak masalah ada orang ngarang-ngarang sejarah baru nih. Nah, jadi paling tidak kita untuk menjaga generasi ke depan kita, saya rasa, dan saya hari ini juga akan mempraktekkan. Jadi la aqulu ma a'lam, berusaha untuk itu. Kalaupun itu perkiraan saya, interpretasi saya buat asik, ini data, ini analisis, ini interpretasi semua orang bisa masuk. Data seperti itu orang nggak bisa masuk. Data, gambar, dokumentasi dan sebagainya. Jadi harus dipilahkan antara interpretasi dengan data. Sementara penulis sebelumnya, penulis historiografi sebelumnya, mencampur adukkan semua data, ada ambil sini sedikit, masukkan situ. Jadi itu rajutan yang jadi sudah jadi rajutan, satu rajutan tersendiri yang diambil dari mana saja. Saat kita ingin mengurainya kembali, datang saya untuk meneliti mengurai teks ini. Ya kita didiri untuk mengurai teks maksudnya. Ya, saat saya ingin mengurai teks itu, saya harus muncul dalam semua, melihat kemana dia sumber, semana dia. Seperti Ibrahim Alfian misalnya, kemudian HM Zainuddin telah menceritakan masalah Narasyah tentang perkawinan dengan Raja Nagor. Suaminya dibunuh oleh Raja Nagor, kemudian Narasyah ini menuntut balasan. Itu sudah jadi cerita. Kemudian kita temukan cerita itu di mereka tidak mengatakan siapa yang dari mana asal cerita itu. Padahal saat kita menelusurinya itu cerita Kohan, AKY Kohan, macam. Dan itu bukan dia pastikan, dia mengidentifikasi katanya. Dia mengidentifikasi ratu, karena waktu itu ini dalam tanda petik kurang ajar saja. Saat informasi minim, saat informasi kita sangat sedikit, Sunnah Khobaranya bilang bahwa ini ada ratu yang tidak diketahui namanya. Kemudian Yupi Mekir bilang ini ada satu namanya Tuhan Prabu, nama Prabu dan namanya itu dibaca oleh Yupi Mekir. Kemudian dengan menggunakan sumber yang masih minim, data yang semestinya minim, dia langsung melakukan ini pengidentifikasi. Saat dia menemukan Gromfel membuat catatan tentang Kepulauan Melayu dan Malaka dari sumber-sumber yang dikompilasi dari sumber Cina, dia menemukan ada Cengho. Itu cerita Gromfel itu aja masih harus diuji dan masih harus diperiksa. Dia menceritakan bahwa ada seorang ratu yang dibunuh suaminya, kemudian dia minta untuk balas, kemudian ada seorang nelayan tua, dia untuk balas, akhirnya kawin dengan ratu itu dan memerintah dengan ratu itu. Kemudian nelayan tua yang jadi raja dibunuh sama anak tirinya. Tapi dia Gromfel tidak menyebutkan bahwa itu Narasyah. Orang ini mengambil Kohan, disebut dia mengidentifikasi ratu yang ditemukan di Pasai ini, berarti ratu itu. Orang setelahnya langsung membuat nama Narasyah itu, suami Narasyah dibunuh oleh Raja Nagor. Ini tidak di merge. Begitu.
Yang Syailan dan sebagainya dari dua sumber dia, dari kronika apa ini Ming, dari History of Ming, kemudian dengan yang Syailan dari laporan-laporan tentang pantai Sumatera yang dibawa oleh Mahwan. Itu cerita itu aja masih harus di cross check, harus masih dinilai, belum lagi kita gunakan isinya. Intinya yang kita ingin katakan bahwa itu semua cerita itu bersumber dakwaan, bukan dari sumber teks lain ataupun dokumen lain. Itu bersumber dari interpretasi, dari dia memahami, dari pencocokan, cocokologi istilahnya, dan cocok-cocokkan aja jadi cocokologi kawan. Akan tapi kemudian turun ke generasi berikutnya itu sudah diabaikan pencocokan itu, dia sebut seperti sejarah. Akhirnya generasi berikutnya mengerti bahwa itu sebagai sejarah. Itu. Dan kemudian kalau tentang ada orang yang menilai lain, itu berarti gak buat sejarah baru berarti ya. Ada metodologi historis ini harus kita ikuti. Kita harus belajar ke sumber. Siapa yang mengatakan? Dari mana dia katakan? Bagaimana dia mengatakan itu dan sebagainya. Ini adalah penerapan semisal mustalah hadis di dalam sejarah. Atau seperti yang dikatakan oleh seorang pakar sejarah Sadustum, dia membuat satu buku mustalah at-tarikh. Jadi mencontoh seperti mustalah al-hadis untuk metodologi sejarah dan pemeriksaan teks-teks sejarah. Maaf saja nih Baik, alhamdulillah. Saya kira ada banyak sekali pembahasan pada hari ini tentang hadis JN menjadi disiplin dengan menggunakan suasana Indonesia. Pertanyaannya mungkin kalau media melihat ini sesuatu yang penting begitu. Suasana Naraja. Kalau saya melihat di sana, kemudian di sini agak sedikit berbeda dalam penulisannya. Saya pikir ini penting bagi JN untuk menetapkan bagaimana sih tulisan yang sebenarnya tentang Narasyah tersebut. Apakah dia menggunakan SIA kemudian H, atau memang sebaliknya, atau bagaimana sih bentuk yang sebenarnya, sehingga nanti karena tentu ini akan digunakan di logo, akan digunakan di kop dan semuanya, dan ketika ini salah pertama kali penempatannya tentu dampaknya itu lebih besar, dan itu tentu akan jadi persoalan di kemudian hari. Nah itu yang pertama. Yang kedua, mungkin nanti Pak Taqiyuddin bisa menyampaikan bagaimana sih format yang sebenarnya dalam penulisan Sultan Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi juga Pak Taqiyuddin menyampaikan bahwa ada banyak cerita yang kadang-kadang yang menurut diteliti kemudian hari terjadi kekeliruan. Nah, kita berharap bahwa di Sultan Narasyah ini ya seperti itu. Barangkali mungkin rektor yang ada di sini bisa melakukan penelitian tersebut sehingga memang cerita itu benar-benar fakta, tidak dibawa begitu, tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurang gitu. Nah, kira-kira bagaimana cara memulainya? Dari mana sejarah ini dimulai? Kalau kita lihat makamnya itu berada di gedung, di gedung Kecamatan Samudra. Kenapa makamnya itu berada di situ? Mungkin dari mana kita memulai cerita ini sehingga pelan tapi pasti, sehingga benar-benar ceritanya itu tidak menyesatkan begitu, ya. Kemudian barangkali juga tentang apakah benar memang makam Sultanah Narasyah itu berada di Samudra. Takung kan ada dua di situ. Kenapa memang harus ada dua begitu? Mungkin seperti itu. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jofar dari Media Islam Indonesia. Berikutnya barangkali Kak Abi Zulfali, kemudian Tengku Fauzan dan juga Tengku Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor yang terhormat, kemudian Tuan Ibu Hadijah Firdi yang dimuliakan, dan para seluruh hadirin yang berbahagia adalah Tuan Ibu Zulfali, Ketua PJ Bocorda. Sangat menarik dalam Tuan pun Dino sebenarnya najok lagi buka dengan pula kemana berubah untuk bersemangat untuk
karena lu merupakan sindrom gunung yang Jagraju pecinta sejarah yang kuat. Untung sana, karena lu ahli peramatan kuli, menyadari layak kenari, berarti roh antara wajib dengan kinyam dia. Jadi kuburan-kuburan yang naik jadi tujuh berarti mungkin cukup ramai karena peneliti itu, tapi kamu akan cukup hasil daripada penelitian, daripada artefak ataupun kuburan-kuburan yang lama yang mungkin tertulis dengan tulisan kaligrafi Arab yang mungkin sangat sedikit masyarakat bisa membacanya. Jadi teman-teman, pada sejarah yang membaca untung-untung, jadi lu kena yakin karena mungkin cukup banyak materi yang masuk dalam sejarah tersebut yang tidak ada pembasminya. Maka sebagaimana harapan murid tadi, bahwa inilah kita butuh lahirnya kader-kader ahli sejarah yang bisa membasmi materi tersebut, sehingga lahirlah sejarah yang asli yang sebenarnya. Cuman lu nak baca beberapa tempat, mungkin lagi aku bacain. Nah, tertulis Malikah Mu'azzamah, aku yang agung barangkali menacina rawak sangkan yuwe masa yang umurah yang disebutkan dalam buku yang lain, menyatakan sejarah secara detail artefak yang ada pada kaligrafi yang nampak kuburan yang sangat singkat sekali sejarah. Otomatis kan pelai sejarah yang lain yang mungkin peneliti-peneliti pendahulu pun sudah lebih dahulu mencerita sejarahnya timbang keaslian ataupun pemilik suara yang menjabat kita percayai. Karena memilih nama mereka pasti sumber-sumber yang lain. Maka sumber-sumber yang lainnya pun mungkin Kucai-Cika dari Rajin yang menjadi ahli sejarah yang lebih awal, mungkin disebut sejarah tentang Nahrisyah. Jadi lu baca buku hampir 80% tulisannya bukan Nahrastiah tapi Nahrisyah. Jadi supaya ketakutan sebagaimana yang disampaikan oleh perkenalan Jafarnya dari Sarbi, bahwa menyetujui takdir Nahrasyah takdir protek juga iman nanti dalil kita yang untuk tak kuat, karena itu juga ini baca kan baca Al-Quran bukan dicok sebagai sumber yang sifatnya adalah tidak kredibel. Pasti inanci karena untuk sesuai dengan tulisan yang ada pada buku. Nah, ada buku yang berjalan, termasuk sangat-sangat dalam buku yang ditulis oleh Profesor Dialifin, yaitu Permata dari Pasai. Yang sama yang dulu, karena bukunya tiga dengan mereka, sangat tulisannya Nahrisyah. Cuman itu bagaimana sihnya khilaf orang pendapat kan, ada masalah, cuma dibuktikan oleh tulisan yang benar di sana. Nah kan tulisan yang benar di sana akibatnya hanya dapat dipungkiri itu memang tulisan Nahrasyah, tapi dapat bisa dipatahkan dengan dalil yang ada di sana. Cuman karena Bandung mengatakan bahwa tulisannya adalah bukan dari kata salah salah tulisannya, tapi semuanya mengatakan bahwa mengambil tulisan yang ada di buku, dan mereka memastikan tulisannya cuma Nahrisyah. Jadi bukan berarti dalil salah secara 100%, tapi itulah dalil yang tersebut di sana mungkin yang bisa kita jadikan sebagai dalil yang resmi. Itu yang pertama. Yang kedua, karena itu dengan buah ya kan banyak sekali sejarah yang makuah, termasuknya kan dalam sejarah bukan lagi contoh pula bahwa Islam pertama ini bukan di Samudra Pasar tapi di Barus. Yang boleh teruskan dan kata orangnya, tapi perlu kader-kader sejarah ke depan yang barangkali bisa menyampaikan informasi sejarah yang utuh. Yang kebanyakan bimbang anak-anak orang ke depan dulu tentang rumah. Ini di Barus pertama, di Perla ataupun ini. Maka karena baru para ahli sejarahnya mengatakan sejarah mereka yang benar. Ya, tapi memang dalil yang bukti yang otentik, barangkali kita sebagai peneliti ataupun kita sebagai pembaca sudah lebih yakin dengan dalil-dalil yang tersebut. Olehnya dengan lahirnya nantinya kami sangat mendukung sekali. Artinya ketika nanti berubah daripada YN kepada UIN Sultan Nahrasyah, kami sangat mendukung sekali dan ditolong karena Purdihun Pak Rektor pernah menyampaikan kepada pemerintah ada aja Pak Musgula, Pak Daya benar buku khusus walaupun tidak setebal yang kita bayangkan, tapi yang sederhana yang menceritakan tentang sejarah ulama dan Pak Kursi bukti lu surat-surat bukannya berlahir buku yang bisa dipelajari oleh anak bangsa khususnya negara Aceh Salam yang dari Polsek Patayang. Benda dulu kita yang mungkin
ya kan, yang mungkin sangat berkenan, sangat berjasa, baik dari kalangan ulama, daripada kalangan syuhada, dari kalangan para sultan dan sultanah mungkin terdahulu. Baik dibaca dulu kadang-kadang. Itu yang sederhana, ringkas, tapi nanti penjabarannya kan bisa di tempat-tempat yang lain yang lebih autentik. Cuman nyawa dulu kalau hana, jadi baca apa kamu mau pegang Raden Haji Kartini yang sering diperkenalkan jadikan sejarah pegangan bagi anak saya. Kalau yang mau ditomo, jadi apa itu ditomo? Tapi katanya yang sejarah Aceh sendiri ada. Belum ada lupa sering bukan, memang lu lakukan makhluk sejarah tapi galak sampai lu pegang mau Aceh ini cukup saja sejarah kekumpah Indonesia, tapi anak tu bangkit aimu pada kemunakan Aceh dan sebagainya lain-lain. Tapi karena harus bangkit nyok peran penting daripada YN Luxmoy yang akan mungkin ya bangkit menjadi UIN Sultanah Aisyah ini harus nampak, dan kamu sangat senang dan sangat mengharapkan ini akan lahir dengan tangan yang sangat berjasa nanti bisa menuliskan sejarah secara akurat. Mungkin yang sekian Pak yang hilang menurut kemah karena lu juga sangat terpatah silmen. Wallahu muwaffiq lakum min thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami silakan Habib Fauzan dan Pak. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Tuhan muliakan Pak Rektor, Bapak Wakil Rektor, seluruh yang memuliakan Bapak Gure kamu Abu Dakedim dan mendumen Gure kamu yang kami hadir, Pak tempat yang mulianya. Tuan, terima kasih undangan Pak Iskandar yang akan undang Tuan selaku yang pertama alumni YN Malikus Saleh pada Jino Kaji ke Luxmoy. Itu yang pertama latar belakang YN Luxmoy hadir lepuh YN Malikus Saleh juga melempuk guna Pak Rektor nak sampaikan karena kata bulan dengan Unimal, sehingga ada wacana Durabah Kesultanah Asia. Ini asal muasal dasar di latar belakang kejut tabuhan dalam kemah saran dan pendapat kejut tabuhan Bu Sultanah Asia, karena bakal bangunan dari dasar ilahnya adalah stand Malikus Saleh, kemudian ke YN Malikus Saleh, adapun nan ngani Makkah nali kaji ke YN Luxmoy. Nyo pada gubung Malikus Saleh nyo tidak lepas daripada sejarah awal yang dahulu. Jadi karena travel dengan Malikus Saleh minimal, ilu kira ya, kalau bisa karena YN UIN Araniri, YN Araniri, Universitas Siakuala, UIN yang mandung ulama Aceh, dengan fakultas atau kampus. Jadi Mioji perlu ditinjau ulang terhadap Sultanah Asia. Kalau bisa dia saran dan mendepan tahunan bukan Raja Malikus Saleh, Raja Pasir yang kedua, yaitu Sultan Malikut Tahir Bagang Peorina. Jadi kemudian tekalan silsilah Sultanah Asia adalah raja yang kelima tekalan silsilah. Jadi Sultan Malikus Saleh, kemudian Sultan Malikut Tahir, yang kelima gani baru Mali Ratu Le Putro Leorina. Jadi hendaknya karena YN-nya adalah lebih kepada agama, kalau bisa majid ya raja kedua dari wakil kerajaan Malikus Saleh. Ini saran dan pendapat daripada Tuan, karena sang dan
dan kapenulun sima sing kepuru hana mumpat horep leluh muncul Sultanah Rasyah udah kelebihan. Nah kedengarannya raja putranya kelebihan Sultanah Rasyah sehingga bertanya rencana najo yain Sultanah Rasyah. Ini perlu penjelasan yang detail. Lalu secara pribadi sampaikannya kamu dong kalau nak buka Pak Rektor menandakannya memang karena kalau nak kesempatan ya. Kenapa latar belakang kajian langsung ke Sultanah Rasyah, kajian alternatif lain yang memang POD ini bukan hanjit ibu dosen, bukan hanjit gender ya kan, hanjit gender ya kan, salah yang hanjit gender ya, tapi yang perlu dipertimbangkan. Jadi dari kure-kure ulama-ulama dan cekera lalu semua itu yang pendapat kedua. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang Tuan hormati ibadah saja madam, kamu dah ibadah saja. Yang Tuan hormati rektor dan seluruh jajaran daripada IAIN Maluku. Saya bilang, saya untuk semua. Yang terhormat Tengku Takiudin, jangan likut ni awak masih kena putaki saja. Entah kena putaki yang kayak itu. Boleh awalnya. Ada beberapa hal yang mungkin Tuan ingin sampaikan. Yang pertama sekali pada waktu terjadi tsunami di Aceh tahun 2000. Jadi letak urung dari berbagai tempat di samping kerja pada Aceh menunggu sampai pak kuburan begitu saja. Salah satu yang menjadi pertanyaan urungnya Tuan dan Pak Jokowi, tapi ternyata kena buku yang banyak karang lihat kutaki buku penanya bagi tahu jawab. Buku tak, tapi nak kena beredar kecilnya. Daulah Salahiyah. Daulah Salahiyah. Ya, mungkin. Jadi orangnya ditanya, tempat markas Malikusan yang kekurangan, tapi anak kota-kota ini yang dah berlawan haji pak. Kita memang anak menjerok menandangi tempat dan gedungnya. Membaca baca dosa negeri dan Kiudin bahwa kami yang ke pelabuhan Sumatera yang yaitu Indonesia. Memang tidak kenyataan betul senyawa yang markas yang pun pelabuhan tapi dia nyawa. Jadi mungkin tak terbantah sementara. Dia berkutai nanti dia kena sejarah Nah ini kalau maknya ada tolong kita pegang mungkin yang kuburan kita jalan dan meninggal kita dah pokok yang ada kubur di kota dan di tempat. Jadi yang pertama. Yang kedua adalah gayanya dari AIA tinggal teknologi atau gubernur yang akademi ilmu agama yang gudang oleh dua ulama Tengku Abdul Wahab Dalawi Dalawinya Deli yang bertinja dan sekretaris Dr. Andes Agani Al-Ahmadi ya, dua banyak tokoh yang mendirikan dan yang lain-lain akademi ilmu agama kemudian menjadi sekolah tinggi agama Islam Kota Syariah dan wajar untuk nanti akademianya. Lalu apabila untuk jadi menanya akademi mungkin berbeda dengan pendapat daripada adiknya mungkin benar Cina Nurina karena Sultanah yang 60 tahun yang belajar yang memimpin Aceh berarti itu kan 60 tahun memimpin Aceh Sultanah kemudian juga Najib
pahlawan-pahlawan cun media cun nyadin Putri Malaya tu Wajud balik dan lain tu, tapi anak-anak malam dari Sabah Purta dan sebagainya. Mungkin nak jadi di Langsa dan stiker jadi di Medan nak mungkin, tapi dia macam kegelem nak. Tuan mungkin setuju yang untuk menjadi salah satu anak daripada apa namanya perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu punya kaji deh. Karena mana? Kan sebab kemudian ini yang hantri katanya, tapi dia pusat hanya perado. Kemudian ada sebuah kisah, mungkin yang mau cakap kalian semi tu. Kedua kuliah Pak IAIN Ali Hashimi, main Araniri, kebetulan yang memberi pelajaran agama Islam dan sejarah kebudayaan Islam Profesor Hashimi saya. Banyak kedua majelis ulama. Diceritakan pada suatu hari Pak Thiuro rombongan peziarah kuburan daripada Syekh Wala dari Ulakan di Sumatera Barat. Ya, Syekh Burhanuddin. Syekh Burhanuddinnya adalah murid daripada Syekh Wala. Diulakannya nak perayaan setiap tahun, perayaan kuburan daripada Syekh ulakannya, dan dihormat sama sekali tidak ada. Burungnya ingin setiap tahun berziarah ke Malikan kuburan Syekh Wala, tempat belajar oleh Syekh Burhanuddinnya. Tapi udah dia majelis ulama Pak Hashimi lain dah. Gejak orang yang mendukung dua bodoh, gubah IAIN dari kampus Syekh Wala. Ya, ni pekanan di bawah kedai kamu, tapi lembang kena wilayah. Nyok ke hasil daripada Syekh Wala dan Araniri. Dalam bentuk yang lain, bukan dalam bentuk Quran. Jadi dia perkenalkannya menjadi sebuah hal cipta katanya. Mungkin di tempatnya menjadi tempat menuntut ilmu. Dan saya langsung bacaan Nahrisah yang bisa dibaca sini. Nahrisah, nun hara yasin kemudian ta marufah ha nahrisah. Terus sini kita lihat bahawa di depan ra di depan ra itu itu ada alif juga. Dia tidak bisa dibaca kalau ada alif. Ini tak perlu nyosrah dah. Jadi ada ilmu pendukung untuk semua begitu. Kalau kita sudah bercerita tentang ilmu pengetahuan jadi harus ada banyak buku di masa lalu kita yang bukan buku ini budi. Kalau buku ini budi, saat kita sudah pandai membaca, perlu lagi baca ini budi. Tapi ada buku-buku dasar yang itu merupakan pokok-pokok ilmu pengetahuan yang harus saya kuasai lebih. Menyangkut di PS juga dalam hal menyelesaikan persoalan seperti ini juga begitu. Kembali ke masalah Ruhul-Hijaiyah, ke Qawaidul Ibla. Jadi bisa kemudian ke al-khat, ke masalah al-khat al-arabi, masalah kaligrafi dan sebagainya, dan kaedah-kaedahnya. Dan jadi ada pokok-pokok dasar. Saya teringat sekali itu juga dosen daripada Dr. Saifuddin Nurri, Muhyiddin As-Safi, Haji As-Safi. Itu kita membaca di depan dia maqalat Islami karya Abdul Hasan Al-Ash'ari. Tapi di dalam tasnya itu masih ada mantiq sulam. Jadi yang pokok-pokok mantiq sulam kan ada yang di memang cetakan di masa dia masih ini. Jadi ada ilmu pengetahuan yang pokok yang kita masih perlu itu. Gitu. Maka di saat MSN kemudian mengenai bahasa Arab itu ilmu saraf tasrifnya harus hafal terus, karena nanti ke depan ada lanjutan karena tasrif itu akan ini yang kemudian ilmu-ilmu yang mendukung kita untuk mendalami hal-hal seperti ini. Begitu juga dengan apa yang disebut dengan ad-darikh.
Jadi persoalan sejarah ini bukan hanya persoalan di Aceh, bukan kita aja yang berurusan dengan sejarah. Jadi al-marthun, kalau mungkin perlu kita membaca nyawa Raul, memang pendidikan semuanya tidak cerita, karena ini nggak terkonek kemudian. Jadi pengenalan tentang ilmu tarikh wal mu'arrikhun di Islam, tentang ilmu sejarah. Sejarah itu bukan bikinan generasi 70-an 60-an. Al-tarikh itu, al-tarikh itu di antaranya Suyuti merah Asy-Syamarikh fi ilmi tarikh, kemudian At-Tawbikh punya siapa itu? Kemudian juga ada tarikh Al-Jami, kemudian setelah datang Ibnu Khaldun, Masya Allah, tabarakallah, menetapkan satu metode dalam penulisan sejarah yang sangat penting dan masih digunakan dan orang masih mengacu ke metode itu dengan Muqaddimah Ibnu Khaldun. Muqaddimah itu untuk sejarah yang ditulis oleh tarikh Ibnu Khaldun, muqaddimahnya itu sebagai metode. Itu sudah abad ke-9 Hijriah. 9 atau ke-8 jadi teruskan kalau salah. Artinya sudah sangat modern. Jadi pembicaraan masalah tarikh sejarah di kita ini sudah kalau kita melihat isi apa yang menjadi isi yang ditulis oleh ulama-ulama Islam, itu sejarah para khulafa, kemudian salatin, orang para pemimpin yang ini, kemudian juga ulama. Jadi kita tahu karakter penulisan sejarah dalam Islam itu bagaimana, dan juga seperti Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Jadi coba kita baca supaya kita mendapatkan satu gambaran tentang bagaimana sejarah Islam itu dan bagaimana sejarah Islam itu ditulis. Bahkan kalau At-Tabari, tarikh At-Tabari ma'ruf, tarikh At-Tabari itu masih seperti seperti periwayatan hadis an fulan begitu, karena dalam periwayatan itu. Jadi karakter ini yang perlu kita ketahui supaya saat kita disodorkan narasi-narasi sejarah kita bisa membandingkan ini orang Islam mu'arrikh Muslim karena ada siapa ada yang karena ada apa yang karena. Jadi tarikh Islam ataupun sejarah Islam itu sudah memiliki satu kewatakan, satu kepribadian yang khusus, dan itu mungkin juga tokoh-tokoh sejarawan dalam Islam itu juga perlu mungkin diajarkan supaya kita tahu standar. Dan banyak dari ulama, saya mendengar di waktu kecil saya itu ada Malim Jawa, ada Malim Ijab, kemudian ada Tengku dari Arab. Jadi koneksi kita dengan Arab, dengan pusat-pusat keilmuan di Arab itu sudah lama sekali, dan buku terakhir itu yang diterbitkan oleh masyarakat peduli sejarah Aceh, surat-surat Aceh Mekah, saya tidak tahu apa sampai sini atau tidak, itu juga memperlihatkan bagaimana sejarah koneksi antara Aceh dengan Mekah, Aliman. Tengku Abdullah Hujur Rimba, Tengku Lam Jabat dan sebagainya, itu semuanya ahli Mekah. Tuanku Raja Kemala, Masya Allah, tabarakallah. Kalau Bapak pernah mendengar, beliau belajar di rumah Aceh di Al-Qarsasiyah. Itu memang di kitabnya ada beberapa kitab yang di situ disebutkan bahwa qara'tu ala Syekh Abdul Salam Lamnyong min tarikh kaza ila tarikh kaza, dijelaskan di Mekah. Jadi koneksi kita dengan Mekah, dengan Haramain dua tanah haram itu masih berlanjut, bahkan saat-saat di dalam masa perang, belum pergi sebelumnya. Jadi saya tahu dan saya yakin bahwa ulama kita waktu itu mengerti bagaimana literatur di Arab sana dan sebagainya. Mereka tahu tarikh yang katabahul muslimun, sejarah yang dituliskan oleh orang Muslim ataupun mu'arrikhul Muslim, dan rata-rata itu memang mereka muhadditsun. Jadi dalam sejarah awal penulisan sejarah Islam itu, penulis sejarah itu adalah para muhaddits. Begitu. Apakah Ibnu Hajar Al-Asqalani dan sebagainya. Ini jadi saya kira dengan wawasan tentang bagaimana penulisan sejarah Islam, kita bisa membandingkan atau bisa membedakan mana yang memang itu sejarah Islam dan mana yang memang cerita, apa yang disebut oleh kaum ilmiah itu sebagai prosedur sejarah. Jadi sejarah bayangan,
Teman yang lebih dengan pengetahuan karena payah haji memang payah effort, payah usaha untuk memperbanyak. Cuman saya tidak merasa bermasalah karena apa yang kita kerjakan hari ini adalah untuk generasi masa depan. Jadi dengan generasi yang saya berharap ke depan kita akan melangkah untuk pertama menulis sejarah kita sendiri dengan kemampuan keilmuan dan prosedur ilmiah yang harus kita ikuti, bukan yang diajarkan oleh barat, tapi saya merasa sudah diajarkan dari dulu. Cuma kita untuk mengingat bagaimana kita mengakurkan. Memang dia pura-pura haji juga, hanya surah-surah buah haji juga. Jadi memang bagi orang yang mengalami di daerah, ada dua nama level yang mana, ada tanya berdebat tentang macam malam hal-hal. Nah, ulama kita yang dengar cerita dah dia telah haji. Nah, ulama almarhum yang payah turun dari balai payah rahi. Ada dia kata dia cocok cerita orangnya lebih cepat. Atahil yang domeng cerita orangnya nak payah sampai harah boleh apa? Perang surah haji kibang surah. Ibarah keempat surah Allah dah faham tu benar. Ibadi tergambarkan kasus qadhi adapun masalahnya ibadi penjelasan. Kadang itu nyangkan kemampuan yang sangat tinggi dalam pencernaan terhadap teks. Adanya sahabat dalam teks sejarah sama di dalam teks sejarah yang kita juga harus mencerna seperti itu dokumen-dokumen seperti ini berkaitannya juga dokumen cuma langsung terpahami batu nisan dan juga dengan manuskrip yang sangat banyak dan sangat kaya. Di sana kita bisa menggali data-data baru, kemudian juga dengan interpretasi baru.